Halo guys, mohon dibantu like, dan yang baru bergabung tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Selamat menikmati. Apa? Melihat Qin Chen memblokir serangan Raja Es dengan pedang, semua orang terkejut dan matanya hampir meledak. 1,5 langkah Marshal King memblokir serangan sengit Raja Es, puncak dari tahap ke-7. Apakah mereka terpesona? Satu persatu, mereka menggosok mata dengan putus asa, karena takut salah. Namun, tidak peduli bagaimana mereka menggosok mata, fakta mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak salah melihatnya. Selain itu, di bawah mata mereka yang heran, Qin Chen segera mengeluarkan labu hitam, dan kemudian serangga terbang yang tak terhitung jumlahnya, seperti bencana alam, berubah menjadi 2 kelompok awan yang mengerikan dan dengan cepat terbungkus Raja Es. Apa-apaan ini? Matanya terbuka lebar. Mengapa ada begitu banyak serangga pada bocah ini? Ini sangat menjijikkan. Melihat serangga berkerumun bersama, semua prajurit lain di lapangan kedinginan dan rambut mereka tegak. Benar-benar serangga ini terlalu mengerikan, padat, satu demi satu berkerumun bersama, tidak tahu berapa banyak, asam lambung orang melonjak, tidak bisa menahan muntah. Untungnya, tidak ada Marshal King perempuan di sini, atau orang-orang yang sangat ketakutan akan melihatnya dan merinding di sekujur tubuhnya. Mereka tercengang, dan hati Qin Chen mencibir. Apakah Raja Es ini benar-benar mengira dia pengganggu? Dalam hal ini, dia tidak keberatan memberi pelajaran pada Raja Es yang tidak akan pernah dia lupakan. Terinspirasi oleh ini, sejumlah besar semut yang menghirup udara dan serangga pemurnian api segera membungkus tubuh Raja Es. Apa-apaan ini? Menjijikkan sekali. Aku akan mati. Ketika Raja Es melihat begitu banyak serangga di kepalanya, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia menatapnya haus darah, dan punggungnya berkeringat dingin. Itu tidak menakutkan, tapi menjijikkan. Dia mengepalkan pedangnya dengan kedua tangan dan memotongnya. Es dan salju. Udara di seluruh aula seakan turun puluhan derajat dalam sekejap. Udara membeku dengan udara putih. Cahaya pisau seperti penyulingan korek api, dengan rasa dingin yang tak ada habisnya, langsung memotong langit hitam. Dinginnya mekar, dan banyak serangga langsung dibekukan oleh Yuan Es Raja Es, seperti es loli beku. Es dan salju ada di mana-mana. Rasa dingin yang mencengangkan mekar lagi. Raja Es mencibir. Cahaya pisau itu terus-menerus. Cahaya pisau membungkus semua serangga dalam sekejap. Dengan suara klik, embun beku muncul pada serangga yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke tanah satu demi satu. Hahaha, bocah bau, kemampuan apa yang kamu miliki untuk berurusan dengan hal-hal kecil ini untuk membunuhku? Membekukan begitu banyak serangga aneh, Raja Es lelah. Senyuan di tubuhnya bahkan mengering dalam sekejap. Dia berdiri di sana terengah-engah, matanya penuh sarkasme. Anda ingin menggunakan monster ini untuk melawannya? Lucunya, dia adalah Marshal King di awal tingkat ke-7. Jenis serangga apa yang bisa menahan serangan Marshal King ini di awal tingkat ke-7? Jika Anda mengeluarkannya, itu hanya kematian. Apakah itu? Qin Chen tersenyum ringan. Di bawah senyum tipisnya, serangga hitam yang jatuh ke tanah seperti kacang beterbangan satu demi satu. Dalam sekejap mata, mereka kembali ke keadaan aslinya, berubah menjadi bayangan hitam dan menyapu ke arah Raja Es lagi. Dalam sekejap, tidak ada serangga hitam di tanah. Artinya, Raja Es tidak membunuh satupun dari mereka. Bagaimana mungkin? Gumam Raja Es dengan ekspresi terkejut. Di dalam hatinya, Raja Es tidak segan-segan melindungi pedangnya di depan dadanya, membentuk penutup cahaya pedang berwarna putih susu untuk melindungi dirinya di tengah. Serangga padat, seperti tetesan hujan di jendela, menabrak pisau Raja Es seperti orang gila, dan kemudian terguncang. Tapi serangga ini hanya berguncang sedikit, lalu mendatangi Raja Es lagi, tanpa cedera sama sekali. Keluar dari sini. Raja Es meraung ketakutan dan tangan panik. Namun, serangga ini acuh tak acuh dan menyerang lebih ganas.
Dalam sekejap, mereka membungkus Raja Es di tengah dan membentuk bola hitam. Pada saat ini, semua orang di lapangan tidak bergerak, menatap Qin Chen dengan ngeri. Raja Es dikelilingi oleh serangga hitam yang dilepaskan oleh bocah itu. Sepertinya dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Ini adalah kisah yang fantastis. Dari mana asal serangga ini? Raja Wushuang dan yang lainnya saling memandang dengan martabat di mata mereka. Mereka semua bermimpi. Apa yang akan terjadi jika mereka terbungkus serangga hitam ini? Hanya pemikiran ini, mereka semua bergidik. Dari segi serangan, mereka lebih baik dari Raja Es, tapi kekuatan mereka terbatas. Sekarang Raja Es bahkan tidak bisa melukai serangga hitam ini. Meski serangan mereka kuat, tidak mungkin membunuh mereka. Dan hasil akhirnya, seperti Raja Es, akan terbungkus oleh banyak serangga aneh. Raja Wushuang terkejut, sementara Raja Tangan Berdarah itu ketakutan. Mereka tidak menyangka Qin Chen memiliki gada pembunuh seperti itu. Untungnya, ketika dia bertarung dengan Qin Chen sebelumnya, tidak menampilkan begitu banyak serangga aneh. Kalau tidak, di bawah serangan serangga aneh ini, dia akan sulit dihadapi tidak peduli seberapa kuat pertahanannya. Ketika Raja Tangan Darah dan yang lainnya terkejut, Raja Es yang dibungkus oleh banyak serangga aneh telah mencapai titik ekstrim. Dia menari dengan liar, mencoba mengusir serangga-serangga ini dan membunuh mereka. Yang mengejutkan, monster-monster ini tidak tahu siapa mereka. Di bawah cahaya pisaunya, mereka tidak terluka sama sekali. Terlebih lagi, serangga-serangga ini masih melahap senyuan dengan pisau esnya, yang membuatnya memasukkan senyuan secara gila-gilaan ke dalam tubuhnya untuk mempertahankan perisai cahaya pedang. Hanya sesaat kemudian, dia merasa yuan asli di tubuhnya tidak cukup. Raja Wushuang, putra ini sangat tercela sehingga dia memiliki hal yang menjijikkan di tubuhnya. Dia benar-benar berniat buruk dan tidak akan membantunya. Dalam krisis, Raja Es tiba-tiba ketakutan dan memanggil Raja Wushuang. "Tuan, hentikan!" Meskipun Wushuang takut dengan serangga aneh yang dilepaskan oleh Qin Chen, dia tidak dapat melihat Raja Es mati di tangan serangga tersebut. Dia bahkan mendengus dingin dan menangkap Qin Chen dengan satu tangan. Tujuannya sangat sederhana, adalah untuk berurusan dengan Qin Chen, memaksa Qin Chen untuk mengambil kembali serangga yang menjijikkan itu. "Raja Tangan Darah, apa yang kamu lakukan?" Melihat tangan Raja Wushuang, Qin Chen mencibir dan berdiri diam. Dia hanya minum minuman dingin dari Raja Tangan Berdarah. "Raja Wushuang, ini adalah masalah antara Raja Es dan Qin Chen. Sepertinya kamu sudah keterlaluan." Mendengar suara Qin Chen, Raja Tangan Darah menggigil sesaat, dan tubuhnya dalam sekejap. Sebentar lagi, dia mendatangi Raja Wushuang dan menghentikan serangan Raja. Boom! Kengerian telapak tangan menyebar, mengguncang aula dengan gemuruh. "Raja Tangan Darah, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin melawanku?" Raja Wushuang melihat bahwa Raja Tangan Darah berani menghentikan dirinya sendiri, dan wajahnya marah, dan tubuhnya penuh amarah. "Melawanmu? Aku berpikir terlalu banyak. Aku hanya tidak ingin melihatmu dan Raja Es menggertak yang kecil dengan yang besar." Raja Tangan Darah tersenyum malu. Bagaimana jika aku harus melakukannya?" "Raja Tangan Darah, aku memberimu nasihat, segera menyingkir, jika tidak, aku akan memberimu pelajaran." Hubungan antara dinasti Long Yuan dan dinasti Yuan sangat dekat, sehingga Raja Wushuang tidak mungkin menyaksikan Raja Es yang dijebak oleh Qin Chen. Siapa yang tahu kata-kata Raja Wushuang, sebaliknya, membangkitkan amarah di tangan darah hati Raja, dan berkata dengan senyum dingin, "Raja Wushuang, bahkan Raja ini memberi pelajaran. Apakah Anda memiliki kemampuan ini?" Meskipun Raja Wushuang itu kuat, mereka semua ada di Boshong. Tidak ada celah esensial di antara mereka. Sebelum terobosan, Raja Tangan Darah tidak takut pada Raja Wushuang. Sekarang dia telah menyerap ratusan kristal ajaib, dan kultivasinya telah meningkat pesat. Jika dia masih takut pada Raja Wushuang, itu akan menjadi lelucon. Alasan saling memberi muka adalah karena mereka takut akan kekerasan satu sama lain. Jika pihak lain keras kepala, Anda tidak perlu saling berhadapan.
Melihat bahwa Raja Tangan Berdarah dan Raja Wushuang berselisih, Raja Wu lainnya di satu sisi tidak bermaksud menghalangi dia. Sebaliknya, setiap sudut mulutnya tersenyum dan menonton, seperti menonton drama. Berjuang keras. Lagi pula, hanya ada 3 bola cahaya dan hanya ada 3 jenis harta karun. Semakin sengit konflik di antara mereka, semakin besar pula harapan mereka untuk mendapatkan harta karun itu. Lebih baik jika kedua belah pihak berjuang keras untuk saling menyakiti. Dengan cara ini, pemilik harta hanya dapat dipilih dari mereka yang lain. Bagus, Raja Tangan Darah, kamu ingin mati sendiri. Ketika matanya tenggelam, dia sangat terprovokasi oleh Raja Tangan Darah. Aneh bahwa Raja Wushuang itu tidak marah. Yuan asli di tubuhnya memadat, dan dia bertepuk tangan dalam sekejap. 1000 tumpukan telapak tangan. Boom! Jejak telapak tangan yang padat, seperti lautan luas jenderal, menyapu aula, di mana-mana terdengar suara gemuruh, memekakkan telinga. Haha, kalian mengukir serangga dan menutupi langit dengan tangan berdarah. Raja Tangan Darah menyeringai dengan muram, bertepuk tangan dengan telapak tangan yang sama, dan meraung. Seluruh aula tampak terkejut. Kekuatan telapak tangan yang berdarah langsung menyebarkan kekuatan telapak tangan yang tebal, dan kekuatan yang mengerikan tiba-tiba mengalir ke tubuh Raja Wushuang. Raja Wushuang bersenandung dan mundur beberapa langkah. Dia melihat Raja Tangan Berdarah dengan ngeri. Sebaliknya, Raja Tangan Darah, bangga di tempat, bahkan tidak bergerak. Setelah bertengkar, ternyata Raja Tangan Berdarah itu lebih unggul. Bagaimana mungkin? Selain Raja Wushuang, Raja Wu lainnya juga langsung melebarkan matanya dan menatap Raja Tangan Berdarah itu dengan ngeri. Kekuatan Raja Tangan Darah tidak asing bagi mereka. Pertahanan terkuatnya adalah pertahanannya. Di antara para prajurit dengan level yang sama, dia bisa dianggap tak terkalahkan. Bahkan jika Raja Wu di tengah tingkat ke-7 tidak memiliki pencapaian, sulit untuk membunuhnya. Namun, dalam hal serangan, kekuatan Raja Tangan Darah paling moderat di antara 7 Raja bela diri hebat mereka. Meski tidak jelas apa pangkatnya, ia tidak akan pernah bisa menjadi lawan dari Raja Wushuang. Namun barusan, di bawah pertarungan kedua orang tersebut, ternyata Raja Wushuang itu berada di posisi inferior, yang membuat orang-orang tercengang dalam sekejap dan merasa luar biasa. Apakah Anda membuat terobosan dalam prestasi Anda? Raja Wushuang memandang Raja Tangan Berdarah itu dengan takjub. Serangannya tadi memiliki kekuatan senyuan yang mengerikan, bahkan melebihi senyuannya, yang membuatnya tidak bisa melawan. Dalam hal ini, hanya ada satu kemungkinan, yaitu kultivasi Raja Tangan Darah telah membuat kemajuan besar, yang hanya berjarak 1 langkah dari Raja Wu di tengah tahap ke-7. Artinya, tangan Raja Darah adalah yang tertinggi di antara 7 dari mereka. Hanya kebetulan. Raja Tangan Darah tersenyum, di dalam hati sangat gembira. Raja Tangan Darahnya, kapan begitu membuat pertunjukan? Namun, ketika orang memperhatikan Raja Tangan Darah, di sisi lain, Qin Chen terlalu malas untuk terus terjerat dengan Raja Es. Badai mental menerobos topeng penjaga Raja Es dan mengalir ke dalam pikirannya. Badai mental dari pukulan ini langsung membuat pikiran Raja pusing, dan keluaran senyuan di tubuhnya juga mandek. Stagnasi ini segera memberi musuh lama kesempatan untuk menyerang. Di bawah menelan gila, celah besar muncul di perisai senyuan di permukaan tubuh Raja Es. Serangga pemurnian api yang lebat menyerbu tubuh Raja Es dalam sekejap. Dengan gila-gilaan menggigit tubuh Raja Es. Suara menggigit terdengar, dan pakaian di Raja Es dimakan oleh sejumlah besar serangga pemurnian api, memperlihatkan baju besi bagian dalam. Baju besi bagian dalam diukir dengan pola susunan yang rumit, yang mengirimkan nafas yang luar biasa pada saat ini. Jelas, level produknya tidak rendah. Namun, di bawah gigitan serangga penyulingan api, lapisan pelindung bagian dalam langsung muncul menjadi kumpulan titik-titik yang padat, dan kemudian titik-titik kecil itu terus membesar. Dengan 2 poni, pola kompleks pada armor bagian dalam tiba-tiba meledak dan kehilangan keampuhannya. Serangan serangga pemurnian api jelas tidak berhenti. Melalui lubang di armor bagian dalam, itu langsung menggerogoti Raja Es.
Aku melepaskan rasa sakit di depanku, Wang melepaskan rasa sakit, biarkan aku melewati rasa sakit itu. Dia mulai memohon belas kasihan. Qin Chen mencibir padanya. Jika dia ingin memulai, dia bisa berhenti. Ini tidak begitu mudah. Adapun serangga pemurnian api, mereka tidak akan memperhatikan permintaan belas kasihannya. Sejumlah besar serangga pemurnian api seperti rayap, dan seketika mereka masuk ke tubuh Raja Es. Jika aku mati, kamu tidak akan lebih baik. Dengan raungan yang menyakitkan, dia tahu bahwa Qin Chen tidak bisa melepaskan Raja Es-nya. Sebelum meninggal, dia mendesak senyuan di dalam tubuhnya dan memilih untuk meledakkan dirinya sendiri. Boom! Es yang mengerikan pecah dalam sekejap, dan seluruh aula ditutupi lapisan es padat. Nafas es yang menakutkan menyebar, dan semua orang yang berdiri di tengah aula terbang keluar dalam sekejap, menabrak dinding aula satu persatu. Seteguk darah menyembur keluar, Wang Wuji dan yang lainnya memandang ke tengah aula yang kosong dengan ngeri. Di sana, sosok Raja Es telah menghilang sama sekali. Hanya udara yang dipenuhi udara dingin seputih susu. Pada saat yang sama, tanah ditutupi lapisan ampas es putih. Anda dapat melihat bahwa di antara ampas es, hanya ada serangga roh hitam yang tersegel di dalam es, yang semuanya kehilangan nafas. Bisakah Qin Chen memaksa Raja Es meledak? Orang-orang sangat berdebar. Untungnya, Qin Chen hanyalah raja setengah langkah dari seni bela diri. Di bawah ledakan diri Raja Es, saya khawatir tubuhnya sudah lama hilang. Raja Es telah dibalas sebelum kematiannya. Tapi ide di hati mereka belum jatuh. Mereka mendengar ring langkah yang tajam, dan kemudian melihat, di dalam gas es putih, sesosok perlahan keluar, tidak ada luka di tubuhnya. Siapa lagi yang bukan Qin Chen? Qin Chen dalam kondisi baik. Dia tidak mengalami luka apapun. Dia bahkan tidak membuat rambutnya berantakan. Bagaimana mungkin? Semuanya menjadi gila. Ledakan diri Raja Es sulit untuk dilawan, meskipun mereka adalah 5 raja teratas di tahap awal tingkat ke-7. Sebelumnya, karena mereka berdiri jauh dan merespons tepat waktu, mereka tidak dapat terlalu terpengaruh. Meski begitu, mereka kurang lebih terluka. Di masa lalu, Qin Chen berada di pusat ledakan. Menurut kebenaran, dia harus menjadi orang dengan cedera paling serius. Terlebih lagi, dia hanya setengah langkah raja seni bela diri. Bukan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia diledakkan menjadi asap. Tapi sekarang, melihat Qin Chen yang utuh, Raja Wushuang dan yang lainnya semua tercengang, seolah melihat hantu pada umumnya, setengah hari tidak bisa berkata-kata. Di bawah matanya yang terkejut, Qin Chen tidak memperhatikan keterkejutan orang-orang. Kekuatan aslinya diisi dengan tangannya, dan dia menembaknya dengan satu tangan. Dengan satu tarikan napas, sejumlah besar api sungguhan menyebar dan membakar banyak serangga roh di tanah yang berubah menjadi ampas es. Dengan suara gemerincing, serangga yang awalnya membeku ini, yang tidak bernafas sama sekali, sepertinya terbangun dari hibernasi satu persatu. Mereka mengepakkan sayap dan terbang dengan goyah. Kemudian mereka kembali memasuki labu hitam, dan tidak ada satupun yang mati. Pada saat yang sama, cincin penyimpanan Raja Es dingin juga dikumpulkan oleh Qin Chen. Qin Chen tidak melihatnya, memasukkannya langsung ke ring penyimpanan, dan kemudian berkata dengan lemah, "Oke, sekarang siapa yang tidak yakin, kamu bisa datang." Suara samar bergema di aula. Semua Raja Wu memandang Qin Chen dalam diam. "Aku bercanda." Raja Es, yang mirip dengan mereka, dibunuh oleh Qin Chen dalam waktu sesingkat itu. Tapi sisi lain aman dan sehat setelah ledakan diri Raja Es. Siapa di antara mereka yang berani naik? Kekuatan mereka memang lebih baik dari Raja Es, tapi juga terbatas. Jika serangga hitam menyerang mereka, mereka tidak yakin akan aman dan sehat. Apa yang akan mereka lawan satu sama lain? Yang paling penting adalah Qin Chen hanya menempati bola lampu kedua yang paling tidak penting. Jika kekuatan Qin Chen rata-rata, mungkin mereka akan membunuh masalah itu secara langsung, tetapi mereka menunjukkan kekuatan yang mengerikan sebelumnya. Jika mereka ingin membuat mereka dan Qin Chen berjuang keras, mereka tidak mau bertarung satu sama lain.
Melihat tidak ada yang berbicara, wajah raja yang tiada tara itu tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia berkata dengan marah, bahkan jika Anda memiliki kekuatan untuk menduduki bola cahaya, Anda tidak perlu melakukannya. Baru saja Han Bing Wang Mingming telah memohon belas kasihan. Anda memiliki kemampuan untuk melepaskannya, tetapi Anda membunuhnya langsung, apakah itu terlalu banyak? Permohonan ini diajukan olehnya, dan Raja Es memiliki hubungan yang baik dengannya. Meskipun dia tidak ingin bertarung dengan Qin Chen, kekuatannya yang nyata masih harus diungkapkan. Terlalu berlebihan? Kalau menurutmu berlebihan, pokoknya jangan membicarakannya seperti perempuan. Qin Chen mencibir. Dia tidak peduli dengan Raja Wushuang. Dia hanya berkata dengan dingin, karena tidak ada yang mau merebut bola cahaya kedua dengan Ben Shao, bola cahaya kedua lebih sedikit. Raja Tangan Darah, jika ada yang berani melawanku, kamu bisa membunuhnya untuk Ben Shao. Setelah mengatakan ini, Qin Chen bahkan tidak melihat yang lain, dan langsung mulai mempelajari larangan di permukaan bola cahaya. Anda. Raja Wushuang sangat marah hingga dia menggigil. Ini adalah pertama kalinya dia dihina oleh seorang pemuda. Wajahnya menjadi merah dan dia meraung. Dia akan membunuh Qin Chen. Raja Wushuang, mengapa begitu bersemangat? Raja Tangan Darah dengan cepat menghentikan Raja Wushuang, senyum kering dua, tetapi di antara alis, tetapi mengungkapkan makna peringatan yang tebal. Dia juga depresi. Jika dia membuat sumpah surga, dia harus mendengarkan Qin Chen, jika tidak, hatinya akan rusak. Bahkan jika dia mendapatkan harta itu, dia tidak akan dipromosikan dalam hidupnya. Raja Wushuang mendengus dingin, mengambil langkah dia, memandangi Raja Tangan Darah dengan marah, tetapi juga memanfaatkan situasi untuk menuruni lereng, dengan marah memarahi. Raja Tangan Darah terlihat jelek seperti habis dimarahi ibunya, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Yang paling mendesak adalah mendapatkan harta karun itu terlebih dahulu. Ketika saatnya tiba, sumpah surga akan berakhir. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Hadirin sekalian, sepertinya kita dan aku berjuang untuk tripod kuno. Namun, aku punya saran agar bola cahaya hitam itu sangat kuat sehingga tidak mudah untuk mengeluarkannya. Jika kita menghabiskan usaha kita terlebih dahulu, kita pasti akan memanfaatkan peluang dan mendapat memberikan keuntungan. Bagaimana kalau memecahkan bola ringan dulu dan kemudian berkompetisi sesuai dengan kemampuan kita? Saran Raja Wushuang membuat beberapa orang di sekitar. Ia menganggukkan kepala satu demi satu. Mereka semua merasa cukup masuk akal. Boom! Kemudian, seluruh aula tiba-tiba terdengar serangkaian raungan. Marshal King yang terkenal mulai menyerang bola cahaya hitam di depannya, mencoba memecahkan bola cahaya di depannya secepat mungkin. Namun, bola lampu hitam ini sangat keras. Bahkan jika beberapa Raja Wu besar bergabung untuk menyerang, mereka hanya membuat bola lampu hitam beriak dan tidak menunjukkan tanda-tanda pecah. Larangan ini terlalu kuat. Orang-orang depresi. Jika terus seperti ini, mereka tidak ingin merusak bola lampu. Terlebih lagi, mereka harus memecahkan bola lampu di depan mereka sendiri sebelum orang lain dapat memecahkan bola lampu lainnya. Raja Wushuang sangat jelas di dalam hati mereka bahwa siapapun yang dapat memecahkan bola lampu terlebih dahulu akan memiliki kesempatan untuk mengambil inisiatif di sini. Akibatnya, hampir semuanya tidak memegang tangan dan menyerang dengan panik. Qin Chen juga berpura-pura membombardir, tetapi kekuatan spiritualnya diam-diam menembus struktur terlarang bola cahaya hitam. Larangan 3 bola lampu di sini mirip dengan yang ada di Nandu kuno. Qin Chen tidak ingin melanggar larangan ini dengan paksa, karena dia sangat jelas bahwa 3 orang menembak di depan bola lampu lainnya, dan dia adalah satu-satunya di bola lampu ini. Jika intensitas bola cahaya itu sama, mereka akan mematahkan bola cahaya itu lebih cepat darinya. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan sekarang adalah mengetahui struktur larangan bola ringan ini dan melanggarnya dengan memanfaatkan titik lemah dari struktur tersebut, sehingga dia dapat mengejar Raja Wushuang. Dan sedikit resolusi spiritual menjadi sutra. Untuk sesaat, seluruh aula jatuh ke dalam kedamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah tiba-tiba menjadi damai. Sepertinya ini adalah tempat yang seharusnya.
Tidak ada yang memperhatikan bahwa saat ini, di pintu masuk lorong di aula, beberapa pasang mata dingin menatapnya dengan dingin, memancarkan cahaya dingin. Itu adalah orang-orang berjubah yang mengikuti dari dekat. Sekelompok orang ini, dan tidak muncul dengan gegabah, tetapi berdiri jauh di saluran, mulut penuh cibiran pada serangan gila bola ringan Wang yang tak tertandingi dan lainnya. Bersambung. Jika Anda menyukai alur cerita ini, jangan lupa klik like, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.